Menang perdana, Ruben Amorim malah anxiety. Lampard resmi jadi pelatih Coventry City. Juve berniat lepas dua gelandangnya ke Inggris. Beda nasib Hal George dan Dix di kompetisi Eropa. Striker berdarah Surabaya promosi ke skuad utama LAFC. Halo football lovers, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita seputar dunia sepak bola terbaru spesial untuk Anda. Hari ini order, besok langsung kirim kaos bola eksklusif merchandise Starting 11. Order sekarang, klik link di deskripsi. Dalam lanjutan pertandingan Europa League, Real Sociedad berhasil menang 2-0 atas Ajax Amsterdam. Dua gol Sociedad lahir dari aksi Ender Berenetsi menit ke-67 dan Takefusa Kubo di menit ke-85. Dengan kemenangan ini, Sociedad naik ke urutan ke-16, sedangkan Ajax tetap berada di urutan ke-6 klasmen sementara. Di pertandingan lain, Tottenham harus puas ditahan imbang 2-2 oleh AS Roma di kandang sendiri. Unggul lebih dulu melalui gol Son Heung-min di menit 5 dan Brennan Johnson di menit ke-34, Serigala Roma berhasil mengejar ketertinggalan lewat gol Evan Dika menit ke-20 dan Matt Hummels di menit-menit akhir. Hasil imbang ini bikin Spurs tetap tertahan di urutan ke-9, sedangkan Roma stay di urutan ke-21 klasmen sementara. Fenerbahce justru menang susah payah di kandang Slavia Praha. Meski skor berakhir dengan 2-1 untuk kemenangan Fenerbahce, skuad asuhan Jose Mourinho tertinggal lebih dulu lewat gol Thomas Chori di menit ke-7. Fenerbahce baru bisa bangkit dengan gol Edin Dzeko di menit ke-35 dan Yosef En-Nesyri di menit ke-85. Dengan tambahan 3 poin, Fenerbahce merangkak ke urutan 15 klasmen sementara. Sedangkan dari Conference League, Chelsea tak menemui masalah berarti saat bertandang ke markas Heidenheim. The Blues menang 2-0 melalui gol Christopher Nkunku di menit ke-51 dan Mikhailo Mudryk di menit ke-86. Dengan hasil ini, Chelsea makin kokoh di puncak klasmen dengan torehan 12 poin, sama dengan Legia Warsawa di urutan kedua. Di pertandingan lain, Real Betis justru kalah 2-1 oleh klub asal Ceko Mlada Boleslav. Unggul lebih dulu melalui gol Giovanni Lo Celso di menit ke-17, Betis justru lengah di babak kedua. Mereka kecolongan 2 gol yang dicetak oleh Matias Focha di menit ke-51 dan Patrick Vieira di 3 menit berselang. Ini jadi kemenangan perdana Boleslav yang mana mendongkrak posisi klub ke urutan 30 klasmen sementara. Masih dari pertandingan Eropa, ada Manchester United yang meraih kemenangan perdana bersama sang pelatih baru Ruben Amorim. Setan Merah sempat dibuat kewalahan oleh wakil Norwegia Bodø Glimt. Sempat tertinggal 2-1, United berbalik unggul 3-2 di babak kedua. Rasmus Højlund jadi pemain yang bersinar melalui 2 gol dan 1 assist-nya. Meski jadi kemenangan yang patut dirayakan, Ruben Amorim justru sedikit cemas dengan hasil ini. Menurut ESPN, Ruben sedikit anxiety karena khawatir pemainnya tidak bisa memahami tuntutan taktisnya. Saya merasa cemas karena saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Anda tidak dapat mengendalikan apapun saat sedang mencoba hal yang berbeda, ucap Amorim. Masih seputar tim Inggris, pelatih Liverpool Arne Slot memberikan pernyataan dukungan untuk rivalnya di Liga Inggris, Pep Guardiola. Dikutip dari FOotMob, menjelang pertemuannya dengan Pep di akhir pekan ini, Arne sama sekali tidak meragukan kemampuannya. Meski Manchester City sedang dalam masa paceklik, menurut Arne, Pep Guardiola tetap jadi salah satu pelatih terhebat di dunia saat ini. Dan tim asuhannya akan selalu jadi tim yang sangat sulit untuk dihadapi. Setelah sekian purnama, legenda Manchester City yakni Frank Lampard akhirnya dapat pekerjaan baru. Masih seputar pelatih tim sepak bola, Lampard baru saja didapuk menjadi pelatih klub divisi kedua Liga Inggris Coventry City. Dilansir Sky Sport, pria berusia 46 tahun itu telah menandatangani kontrak berdurasi 2,5 tahun dengan Coventry. Dirinya dipilih untuk menggantikan pelatih sebelumnya yakni Mark Robins yang dipecat awal bulan ini. Lampard pun bahagia bisa kembali melatih di divisi Championship.
Di saat Mohamed Salah tak kunjung menandatangani kontrak baru dengan Liverpool, Mirror memberitakan bahwa klub Arab Saudi semakin siap untuk memberikan tawaran tinggi kepada pemain berusia 32 tahun itu. Menurut laporan, Salah adalah pemain impian bagi klub-klub Liga Pro Saudi pada musim panas mendatang. Kabarnya, mereka bersedia untuk mengeluarkan uang yang lebih banyak daripada saat mendatangkan Ronaldo untuk Salah. Gaji Ronaldo di Al Nassr saat ini menyentuh 177 juta euro per musim, dan pejabat Liga Arab Saudi bersedia memberikan gaji yang lebih tinggi jika Salah bersedia hijrah. Masih dari sepak bola Inggris, para pendukung Liverpool, Everton, Manchester United, dan Manchester City akan bergabung akhir pekan ini untuk mengadakan protes besar-besaran kepada pihak Premier League dan klub yang mereka dukung. Dilansir The Athletic, mereka akan memprotes harga tiket yang terus melonjak. Penggemar keempat klub akan mengesampingkan persaingan untuk menunjukkan dukungan mereka terhadap kampanye Stop Exploiting Loyalty. Mereka enggan dimanfaatkan hanya demi kebutuhan bisnis dan keuntungan pihak-pihak tertentu saja. Demo ini akan menyuarakan bahwa mereka adalah fans, bukan sapi perah. Dari Inggris, kita bergeser ke sepak bola Spanyol untuk membahas Barcelona yang sedang berusaha menjual pemainnya. Dilansir Football Espana, Barcelona telah menunda niat mereka untuk memperbarui kontrak Frenkie de Jong. Kini, mereka lebih berminat untuk segera menjualnya selagi masih ada peminat. Menurut laporan, Barca terbuka untuk melepasnya ke Liverpool akhir musim ini. Arne Slot dikabarkan tertarik untuk bekerja dengannya di Anfield. Arne merasa keahlian Frenkie cocok dengan filosofi taktiknya. Kabar mengejutkan datang dari rival Barcelona, Real Madrid. ESPN melaporkan bahwa bus yang digunakan oleh punggawa Madrid mengalami kecelakaan usai kalah dari Liverpool. Namun, insiden tersebut tidak menyebabkan seorang pun terluka parah. Karena menurut laporan yang ada, punggawa El Real tidak sedang berada di bus tersebut. Sedangkan pengemudi bus tersebut tidak mengalami luka yang serius. Insiden itu digambarkan sebagai tabrakan kecil yang melibatkan beberapa kendaraan. Dari Spanyol kita bergeser ke sepak bola Italia, di mana AC Milan baru saja menyegel kesepakatan baru dengan salah satu pemainnya, Matteo Gabbia. Dilansir Foot Italia, Rossoneri resmi mengumumkan perpanjangan kontrak bek Matteo Gabbia. Pemain berusia 25 tahun itu memperpanjang masa baktinya selama 5 tahun lagi. Itu akan membuatnya bertahan di Milan hingga 2029 mendatang. Kesepakatan itu kabarnya sudah termasuk kenaikan gaji yang cukup signifikan. Ini adalah salah satu bentuk apresiasi atas performa apik Gabbia di bawah asuhan Paulo Fonseca. Masih dari Italia, Juventus dikabarkan siap melepas 2 gelandang sekaligus di bursa transfer berikutnya. Hal tersebut dikonfirmasi langsung oleh sang direktur olahraga Cristiano Giuntoli. Dilansir Football Italia, saat Juventus bertandang ke Villa Park beberapa hari lalu, Giuntoli memanfaatkan momen itu untuk bertemu dengan perwakilan Manchester City dan Manchester United untuk menawarkan 2 gelandangnya, yakni Nicolo Fagioli dan Douglas Luiz. Giuntoli ingin menjual keduanya demi menambah anggaran untuk membeli bek papan atas. Saat berkeliling Eropa, kurang afdol jika tak membicarakan pemain diaspora Indonesia yang tampil di kompetisi Eropa. Miss Huljers dan Cavendish ternyata mengalami nasib yang berbeda saat membela klub masing-masing di kompetisi Eropa. Dilansir CNN Indonesia, Kevin berhasil membantu Copenhagen menang 2-1 atas Dynamo Minsk. Dirinya bahkan mencetak gol kemenangan melalui titik putih di menit ke-55. Sedangkan Huljers tampil lengah bersama Twente. Bermain di kandang sendiri saat menjamu Union Saint-Gilloise, Huljers CS malah kalah 1-0. Meski begitu, Huljers mencatatkan rating cukup apik. Menurut Football, rating L nyengir di angka 7,2. Itu jadi yang tertinggi kedua di dalam klubnya. Masih soal pemain diaspora Indonesia. Namun kali ini yang berkarir di Amerika Serikat. Pemain yang kita maksud adalah Adrian Wibowo. Baru-baru ini, pemain keturunan Surabaya itu memberikan kabar gembira, yakni kesempatan promosi ke skuad utama Los Angeles FC. Dirinya didaftarkan untuk mengarungi MLS musim 2025. Langkah ini diumumkan oleh klub melalui situs resmi mereka. LAFC mengumumkan perpanjangan kontrak untuk beberapa pemain, termasuk Wibowo yang sebelumnya bermain untuk Los Angeles di MLS Next Pro. Dengan begitu, mulai tahun depan Adrian Wibowo akan berada dalam satu tim yang sama dengan Oliver Giroud dan Hugo Lloris. Bergeser ke sepak bola Asia Tenggara,
Ada kabar yang kurang mengenakan menimpa timnas Thailand jelang dimulainya Piala AFF 2024. Dikutip dari bola.com, pemain timnas Thailand yakni Ben Davies menghadapi ancaman penjara jika dimainkan di laga melawan Singapura pada 17 Desember mendatang. Alasannya karena Davies pernah jadi warga negara Singapura. Saat masih jadi warga negara Singapura, Davies mendapat surat panggilan untuk ikut wajib militer. Namun, panggilan itu tak dipenuhi oleh Davies. Dengan dirinya malah memilih untuk mencabut status kewarganegaraan Singapura dan mengajukan diri sebagai warga negara Thailand. Dengan kasus tersebut, Davies bisa dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun dan denda senilai 10.000 US dollar. Kiper Manchester United, Andre Onana, baru saja mendapat penghargaan menarik dari FIF Pro. Kiper yang berasal dari Kamerun itu mendapatkan penghargaan Player Impact karena aksi kemanusiaannya di Afrika. Dilansir ESPN, Onana ternyata memiliki yayasan yang berupaya menyediakan perawatan kesehatan gratis dan operasi rumit di komunitas kurang mampu di Afrika. Menurut pernyataan FIF Pro, tenaga medis profesional yang bekerja dengan yayasan Andre Onana telah melakukan lebih dari 1.200 operasi dalam 3 tahun terakhir. Onana jadi pemain kedua MU yang mendapatkan penghargaan ini setelah Marcus Rashford 4 tahun yang lalu. Masih seputar Manchester United, klub yang bermarkas di Old Trafford itu harus waspada karena salah satu pemain incarannya, yakni Randal Kolo Muani, dikabarkan telah dipantau oleh klub-klub lain. Salah satu yang serius adalah RB Leipzig. Dilansir Get Football News France, Leipzig dilaporkan tertarik dengan potensi yang ditawarkan oleh striker PSG tersebut. Melihat Kolo Muani yang kesulitan mendapatkan menit bermain di Paris, Leipzig berniat untuk menawarkan kesepakatan pinjaman dengan opsi pembelian pada bulan Januari nanti. Masih dari Inggris, klub kasta kedua Liga Inggris yakni Hull City dikabarkan telah memecat pelatihnya, Tim Walter, setelah hanya 18 pertandingan saja. Dilansir Sky Sport, Hull baru saja dikalahkan 2-0 oleh Sheffield Wednesday pada Selasa malam. Itu memperpanjang tren buruk klub menjadi 9 laga tanpa kemenangan. Bahkan, kekalahan tersebut membuat Hull kian terjerembab di zona degradasi divisi Championship. Andy Dawson selaku asisten pelatih pun mengambil alih klub untuk sementara. Dari sepak bola Inggris, kita akan membahas tentang Barcelona yang dikabarkan sedang mencari opsi penyerang lain selain Erling Haaland. Dilansir The Sun, Alexander Isak dari Newcastle United telah masuk radar La Blaugrana. Isak yang ragu dengan masa depannya di Newcastle memang sedang mencari jalan keluar sesegera mungkin. Hal ini disambut baik oleh Barca yang sedang mencari pengganti Robert Lewandowski. Karena harus bersaing dengan Arsenal dan Chelsea, Barca dilaporkan siap menawarkan uang besar untuk melancarkan transfer ini di musim panas 2025. Jika Barca sibuk mencari striker baru, Real Madrid justru disibukkan dengan daftar pemain cedera yang terus bertambah. Yang terbaru, Eduardo Camavinga mengalami cedera saat tampil menghadapi Liverpool kemarin. Dilansir Football Espana, pemain berkebangsaan Prancis itu mengalami cedera hamstring. Tingkat keparahannya belum bisa dipublikasikan. Namun, ini akan jadi kerugian besar jika Camavinga harus absen lama, karena dirinya adalah pemain kunci di skuad Carlo Ancelotti. Barca melaporkan ada pembicaraan tentang Trent Alexander-Arnold sebelum laga antara Liverpool dan Real Madrid kemarin. Kabarnya, ada perwakilan Liverpool dan Madrid yang melangsungkan makan malam bersama sebelum dimulainya pertandingan. Menurut laporan, ada pembicaraan yang mengarah kepada masa depan TAA. Liverpool terbuka untuk melepas sang pemain di akhir musim. Sedangkan perwakilan Madrid ingin mewujudkan transfer ini di bulan Januari. Negosiasi pun masih terus berlanjut. Masih dari sepak bola Spanyol, Sevilla dikabarkan kurang puas dengan servis yang diberikan oleh pemain yang dipinjam dari Brighton. Pemain itu adalah Valentin Barco. Mengutip cuitan Fabrizio Romano, sebetulnya Barco akan terus berseragam Sevilla sebagai pemain pinjaman hingga akhir musim nanti. Namun, pihak Sevilla kabarnya kurang puas dengan performanya. Maka dari itu, Sevilla berniat untuk memulangkan Barco pada bulan Januari nanti. Mampir ke Serie A, bek kanan Inter Milan, Denzel Dumfries bahkan telah menyepakati kontrak baru dengan klub asal kota Milan tersebut. Dilansir Football Italia, pemain internasional Belanda itu telah bernegosiasi dengan Inter selama berbulan-bulan karena kontraknya saat ini akan berakhir pada Juni 2025. Namun, kini Dumfries telah menandatangani kontrak baru berdurasi 4 tahun. Itu akan membuatnya bertahan di Inter hingga tahun 2028 mendatang.
Di laga antara Bologna dan Lille kemarin, ternyata ada peristiwa yang kurang mengenakan. Menurut yang disampaikan ESPN, ada 2 fans Lille yang mengalami luka usai ditikam oleh sekelompok orang tidak dikenal di salah satu bar di Bologna. Kabarnya, kasus penusukan ini terjadi beberapa jam menjelang pertandingan. Pihak Lille pun telah merilis pernyataan yang mengecam serangan pengecut ini. Mereka tidak bisa mentoleransi aksi yang merugikan fans, dengan pihak kepolisian setempat pun sedang mengusut kasus ini. Sedangkan dari Piala AFF, TV One News merilis daftar 4 tim dengan nilai skuad termahal. Menariknya, Indonesia dengan nilai skuad di angka 70 miliar berada di urutan keempat. Itu karena skuad Indonesia berisikan pemain-pemain muda. Lantas, siapa yang berada di urutan pertama hingga ketiga? Posisi ketiga diduduki oleh Malaysia yang diperkirakan memiliki nilai skuad di angka 114,4 miliar rupiah. Posisi kedua ada Thailand dengan nilai skuad di angka 122,7 miliar rupiah, sedangkan Vietnam menduduki posisi puncak dengan nilai skuad di angka 128 miliar rupiah.